Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, cerita pindah dulu ke planet mati di mana Vegeta saat ini sedang terkapar dengan banyak luka di tubuhnya. Dia bernapas dengan ngos-ngosan setelah melakukan latihan yang sangat keras oleh Beerus gurunya. Vegeta benar-benar mengeluh latihan monster macam apa yang dia jalani ini. Tapi Vegeta berusaha untuk bangkit lagi dan merasa dia belum selesai. Vegeta nggak akan menyerah begitu saja karena dia ingin menjadi yang terkuat. Beerus yang tersenyum melihat keteguhan Vegeta mengatakan setidaknya Vegeta masih mempunyai harga diri seorang Saiyan. Dia senang memiliki murid yang keras kepala seperti ini. Vegeta yang telah bangun kembali mengatakan jika memang ada tingkatan di atas Ultra Ego, maka Vegeta akan menguasainya, gak peduli seberapa keras latihan yang harus dia jalani. Meski demikian, Vegeta benar-benar tidak percaya untuk menjadi seorang dewa kehancuran harus melakukan latihan seperti ini. Sampai kemudian Vegeta teringat sesuatu dan menanyakan apakah Goku juga melakukan latihan yang sama seperti ini. Dengan tatapan santai, Beerus mengatakan mungkin saja Pados telah melatih Goku dalam menjadi dewa kehancuran yang baik. Tapi Beerus tidak yakin Pados mempunyai kemampuan untuk bisa melatih seorang dewa kehancuran. Karena bagaimanapun Pados adalah seorang angel yang sama sekali tidak diberkahi dengan kekuatan kehancuran. Sambil dengan tatapan seriusnya, Beerus tegaskan karena dia adalah dewa kehancuran di sini, maka latihannya jauh lebih keras dan lebih terarah dibandingkan apa yang sudah Goku pelajari. Setelah keduanya saling mendekat, Beerus sampaikan sebelum Vegeta menjadi seorang dewa kehancuran, fisik Vegeta harus mumpuni untuk menampilkan energi kehancuran yang akan Vegeta dapatkan nanti. Dan sambil mengangkat satu jarinya, Beerus memberitahukan sebuah fakta bahwa tidak ada seorang pun dewa kehancuran di zaman ini yang bisa bergabung dengan energi kehancurannya. Mereka selalu berselisih yang pada akhirnya tidak mendapatkan banyak kekuatan dari energi kehancuran tersebut. Vegeta yang tercengang mendengar hal itu kini benar-benar ingin tahu apakah itu termasuk juga Beerus. Apakah Beerus tidak pernah menguasai kekuatan kehancurannya selama ini? Dan dengan gamblang jelas, Beerus membenarkan hal tersebut. Dia memang tidak pernah sepaham dengan energi kehancuran di dalam dirinya. Tapi, Beerus berhasil menemukan sebuah metode yang tidak dimiliki oleh dewa kehancuran lain. Sebuah metode untuk merebut paksa energi kehancurannya dan menjadikannya miliknya sendiri. Vegeta yang makin penasaran dengan hal tersebut menanyakan benarkah ada cara seperti itu dan apakah Goku juga melakukan hal yang sama. Tapi dengan sikap yang kembali menjadi santai, Beerus membantah hal itu. Goku sama sekali tidak mengetahuinya karena cuma Beerus yang tahu cara seperti ini ada. Dan sekarang Beerus akan mengajarkannya pada Vegeta, tapi dengan syarat fisik Vegeta harus dihancurkan dulu dengan pelatihan yang sangat keras. Dengan wajah yang kembali serius, Beerus sampaikan fisik Vegeta harus bertahan dari segala penderitaan yang akan terus Beerus berikan padanya. Jika Vegeta tidak sanggup, maka Vegeta bisa menyerah sekarang sebelum semuanya terlambat. Tapi alih-alih menyerah dengan ancaman itu, Vegeta justru menunjukkan senyuman menantangnya. Vegeta akan melakukan apapun untuk mendapatkan energi kehancuran itu dan melampaui kekuatan Goku dalam menjadi dewa kehancuran berikutnya. Nah, di saat Vegeta telah menemukan pencerahan yang membuatnya mungkin bisa melampaui Goku, cerita dipindahkan ke tempat lain dulu, yaitu planet Beerus. Setelah bertarung dengan Vegeta sebelumnya, Broly kini menetap di planet Beerus dan berbicara dengan Whis. Whis mendekati Broly karena ada sesuatu yang ingin dia katakan pada Saiyan itu. Broly dengan malu-malunya menanyakan untuk apa Whis datang di saat dia masih merenungkan pertarungan dia dan Vegeta sebelumnya. Whis mengatakan dia mengakui Broly sangatlah kuat. Bahkan mungkin Whis sampaikan Broly memiliki bakat yang lebih baik dibandingkan Goku dan Vegeta. Dengan sambil malu-malu, Broly membalas dia tidak merasa seperti itu. Broly masih merasa rendah diri dan gak mungkin bisa melampaui keduanya. Namun, Whis katakan Broly memang kuat, tapi masalahnya sekarang bukan pada kekuatannya. Masalahnya adalah Broly masih belum bisa mengendalikan kekuatan Super Saiyan legendarisnya dengan baik dan masih sering kehilangan kendali. Karena itulah, dengan kebesaran hatinya, Whis akan melatih Broly. Whis memberitahu kekuatan Broly akan sangat berguna sekali untuk membantu mereka dalam menghadapi para penyihir celestial nanti.
Jadi dengan senyuman santainya, Whis akan segera memulai pelatihan Broly sekarang dan melihat sampai di mana kekuatan Broly. Dengan sedikit kepercayaan dirinya, Broly menerima tawaran Whis dan bertanya apakah dia sekarang harus bertarung melawannya. Whis membantahnya dan mengatakan jika Broly bertarung sekarang melawannya, maka Broly hanya akan melakukan kesalahan yang sama. Dan sambil menunjuk pada dada Broly, Whis sampaikan pertama-tama dia ingin Broly berubah menjadi Super Saiyan, lalu pertahankan bentuk itu. Tanpa membuang waktu lagi, Broly segera berubah ke dalam bentuk Super Saiyan-nya dengan kekuatannya yang meledak-ledak dengan sangat dahsyat. Dengan sambil terus mempertahankan perubahannya, Whis memintanya jangan bergerak dulu. Entah apa sebenarnya tujuan Whis, di mana Broly saja sampai bertanya-tanya kenapa dia hanya disuruh berdiam diri saja. Whis mengatakan setiap kali Broly menggunakan wujud ini, Broly selalu dalam kondisi pertarungan. Tapi sekarang, Whis ingin Broly merasakan kekuatannya di dalam tubuhnya sendiri. Whis meminta Broly untuk melihat baik-baik bahwa kekuatan Broly terus bertambah bahkan saat Broly diam. Meskipun tidak sebesar saat bertarung, tapi ini berbeda sekali dengan Super Saiyan biasa. Broly yang berusaha menenangkan dirinya memang merasakan kekuatannya terus tumbuh setiap menitnya. Ini membuatnya penasaran dan baru tahu fakta ini. Whis memberitahunya kekuatan Broly memang terus berkembang dengan sendirinya. Itulah perbedaan yang mencolok antara Super Saiyan legendaris dan transformasi Super Saiyan biasa. Dengan aura yang terus menyebar, Broly tanyakan apakah itu yang menjadi penyebab kenapa dia sering kehilangan kendalinya. Whis membenarkannya karena Broly tidak dapat mengendalikan pertumbuhan kekuatan itu, dan hal itu membuatnya seperti binatang buas. Jadi sambil menunjuk ke depan, Whis mengatakan latihan pertama Broly adalah coba kendalikan pertumbuhan kekuatannya meskipun hanya 1 menit. Jangan coba-coba meledakannya karena Broly bisa kehilangan kendali lagi. Broly masih bertanya-tanya apakah dia bisa melakukan ini tanpa kehilangan kendali. Tapi karena Whis ada di sini untuk menghentikannya, maka Broly akan segera mencobanya sekarang. Jadi, Whis meminta Broly untuk menutup matanya, berhenti melihat auranya, dan mulailah merasakan energi yang ada di dalam tubuhnya dengan baik. Broly yang awalnya merasa kesulitan, pada akhirnya mulai selaras dengan energinya dan menutup matanya dengan tenang. Semua energi mulai bergerak dengan cara berbeda dan mengelilingi tubuhnya. Energinya benar-benar bergerak ke segala arah, di mana sepertinya meskipun tenang, tapi Broly masih kesulitan dalam mengendalikannya. Melihat Broly dari luar, Broly kini benar-benar diam tanpa bergerak sedikit pun. Saat ini, Whis masih sedang menunggu berapa lama Broly bisa bertahan. Apakah Broly bisa melakukan seperti yang dia katakan atau malah sebaliknya? Dan nampak Broly masih berdiam diri, seperti dia sudah berhasil melakukannya dengan gampang. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu pada Broly, di mana dia seperti nggak kuat lagi untuk menahan kekuatannya. Sampai akhirnya Broly meledakkan kekuatannya secara besar-besaran dengan banyak aura yang menggelegar di planet Beerus. Whis yang menyadari hal itu mengatakan sepertinya latihan ini belum waktunya. Sampai akhirnya dalam kecepatan yang sangat tinggi, Whis muncul di belakang Broly yang masih mengamuk meningkatkan kekuatannya. Lalu dengan tepakan satu tangannya pada leher belakang Broly, dengan mudah Whis membuat Broly pingsan. Tubuh Broly jatuh ke tanah dengan telentang, dengan Whis berdiri diam di sisinya. Whis meminta maaf, tapi inilah yang terjadi jika Broly sampai lepas kendali. Setelah beberapa saat berlalu, Whis memberitahu Broly bahwa dia mempunyai latihan lain untuknya, dan Broly harus bisa melewati beberapa tantangan mental yang akan Whis tunjukkan. Di sini Broly sontak bertanya-tanya latihan apa lagi yang sebenarnya sedang Whis persiapkan untuknya. Latihan sebelumnya saja dia gagal, apakah latihan ini lebih susah? Sesaat kemudian Whis mengetukkan tongkatnya beberapa kali ke tanah yang membuat Broly penasaran apa yang lagi Whis lakukan sebenarnya. Tapi tiba-tiba muncul Broly lain di belakangnya yang membuat Broly asli terkejut apa sebenarnya ini. Dan rupanya bukan hanya satu Broly lain yang muncul, tapi ada banyak sekali versi Broly yang sama yang muncul di tempat itu. Mereka semua adalah para cloningan yang diciptakan Whis untuk membantu latihan Broly kali ini. Whis memberitahu Broly ini adalah latihan yang cukup sederhana, di mana Broly hanya harus mengalahkan mereka semua saja dan menemukan titik lemahnya. Broly yang senang mendengar soal pertarungan mengatakan dia bisa menyelesaikan ini dalam hitungan beberapa detik saja.
Meskipun lawannya adalah dirinya sendiri, tapi Broly tidak akan kalah oleh mereka. Tapi Whis mengingatkan Broly bahwa latihan ini memiliki syarat yang harus Broly patuhi. Syarat tersebut adalah jika kekuatan Broly sampai lepas kendali sedikit saja, maka latihan ini dia anggap gagal. Ini adalah latihan lain dari pengendalian kekuatannya dan Broly harus bisa melakukannya. Setelah setuju, Broly dalam kecepatannya segera bergerak menyerang pada salah satu klon yang ada di depannya sekarang. Di situ Broly berhasil menghajar salah satu klon tersebut menggunakan pukulan super nuklir Argentina. Tanpa diduga, klon itu hancur berkeping-keping yang hal ini membuat Broly sombong karena dia bisa menghancurkan mereka semua dengan mudah. Tapi tiba-tiba semuanya tidak berjalan seperti yang Broly kira. Karena kemudian dari pecahan satu klon yang Broly hancurkan, itu menciptakan dua klon lain. Whis memberitahu setiap kali Broly menghancurkan satu klon, maka klon itu akan bangkit lagi menjadi dua klon. Whis memberitahu setiap kali Broly menghancurkan satu klon, maka klon itu akan bangkit lagi menjadi dua klon dan seterusnya. Broly sontak terkejut melihat hal tersebut dan gak menyangka latihannya bakalan seperti ini. Jadi apakah ini tidak memiliki akhir? Whis membenarkan jumlah mereka akan terus bertambah setiap kali Broly menghancurkan mereka. Jadi Broly harus menemukan titik lemahnya. Di situ Broly terus menghancurkan berbagai klon di depannya hingga mereka tumbuh lebih banyak lagi. Sampai tidak diduga sudah banyak klon kini mengelilingi tubuhnya dan siap untuk melakukan serangan balik. Mereka akan membuat Broly sampai kehabisan stamina atau bahkan mungkin membuat Broly kehilangan kendali kekuatannya lagi. Di saat terjebak oleh banyak klon, Broly segera meledakkan kekuatannya besar-besaran untuk menghancurkan mereka sekaligus. Terbukti Broly memang dapat menghancurkan semuanya dalam sekejap saja. Tapi seperti yang Whis katakan, jumlah mereka akan terus bertambah banyak dan kini jumlahnya bahkan hampir memenuhi planet biru sendiri. Whis yang menonton dari jauh mengatakan Broly baru saja membuat latihannya jauh lebih sulit. Tapi kemudian ceritakan pindah ke masa lalu dulu di mana kita diperlihatkan Goku dan Bardock yang masih terkapar di lantai arena. Sampai kemudian Goku tersadar kembali dengan napas yang kini sangat ngos-ngosan sekali. Goku mengatakan dia masih belum kalah dan tidak akan menyerah sampai akhir. Sampai akhirnya Goku perlahan bangun lagi dengan senyuman kecil meskipun dia kesulitan untuk membuka kedua matanya. Goku segera memberitahu wasit bahwa dia masih belum kalah sekarang. Yang saat melihat hal tersebut sontak membuat wasit sendiri kaget karena dengan kerasnya jalan pertandingan, Turles ternyata dapat bangun kembali. Gak cuma dia, Raja Vegeta juga menunjukkan keterkejutannya gak menyangka Turles bakalan segila ini dalam pertandingan. Selain itu, semua penonton juga kembali menjadi tegang dengan hasil akhir pertandingan yang kini malah berbalik pada peserta Turles. Dan sang wasit segera menginfokan bahwa Turles telah bangun lagi setelah pertarungan yang hebat melawan Bardock. Dan wasit melihat untuk Bardock saat ini benar-benar sudah tidak dapat bangun lagi. Jadi, wasit segera mengumumkan pada semua penonton kalau pertandingan final ini telah dimenangkan oleh Turles dan menjadi juara turnamen musim panas ini. Mendengar hal itu, semua penonton langsung bersorak ria meskipun Turles adalah mantan pemberontak tapi sudah membuktikan dirinya di dalam turnamen ini. Sedangkan untuk Goku sendiri, dia benar-benar tidak menyangka sekali bahwa dialah yang keluar sebagai pemenangnya. Dia berhasil mengalahkan Bardock ayahnya dengan kekuatan seadanya. Karena itu, Goku segera berjalan tertatih-tatih ke tempat ayahnya berada yang saat ini masih terkapar tidak berdaya. Goku akan membantunya bangun dan pergi meninggalkan tempat ini. Bardock yang setengah sadar mengakui Turles hebat dan memberinya selamat atas kemenangannya. Goku memberikan senyuman padanya dan memuji Bardock juga sudah bertarung dengan hebat. Goku benar-benar tidak menyangka bertanding melawan Bardock bakalan segila ini. Bardock tersenyum balik pada Goku tanpa mengucapkan apapun. Lalu Goku memegang tangan Bardock untuk membantunya berdiri. Setelah itu Goku membopong tubuh Bardock di mana keduanya pergi meninggalkan arena turnamen dengan senyuman bangga atas pertandingan mereka. Begitulah akhir pertandingan seru antara ayah dan anak itu yang benar-benar memberikan gambaran baru bahwa Saiyan kelas rendah bukan seperti apa yang dipikirkan oleh banyak Saiyan. Setelah beberapa saat kemudian, Raja Vegeta kembali berpidato soal MBG, maksudnya soal pertandingan final sebelumnya. Raja Vegeta sangat senang atas kemenangan Turles hari ini. Dia telah membuktikan kekuatannya dan mengakui Turles sebagai seorang Saiyan sejati. Sebagai penghargaan,
kerajaan Saiyan akan memberikan hadiah besar kepada Turles. Selain itu, para peserta lain yang layak serta para penonton yang memiliki potensi luar biasa akan diberikan kesempatan untuk bergabung ke dalam tentara Saiyan. Dan pada akhirnya, begitulah kemenangan Goku di masa lalu yang berhasil membuat bangga para Saiyan, ayahnya Raja Vegeta dan warga Saiyan yang sebelumnya sempat merendahkannya seperti sampah. Setelah acara selesai, Goku kembali pulang ke rumah orang tuanya dan kini sedang melahap banyak makanan buatan Gin ibunya. Gin benar-benar adalah wanita yang tulus dan telah menghadiahi banyak makanan untuk anaknya. Dengan senyuman ramahnya, Gin benar-benar tidak menyangka bahwa Turles bisa menang melawan suaminya. Goku yang masih mengunyah makanan mengatakan itu hanya keberuntungan saja. Goku merasa mungkin akan kalah jika dia tidak berusaha keras untuk berjuang dan bangun di akhir. Tapi dengan tatapan seriusnya, Bardock meminta Goku untuk mulai berhati-hati dari sekarang. Meskipun Raja Vegeta senang, tapi sepertinya dia masih belum 100% percaya padanya. Sambil melipat tangannya, Bardock katakan dia mendengar Raja akan menguji Turles dalam sebuah misi ranking A. Misi yang biasanya dilakukan oleh Saiyan Elite dan beberapa Saiyan kelas rendah yang bergabung dalam sebuah kelompok. Dan sambil mendekat pada wajahnya, Bardock beritahukan dia sendiri hanya sekali menjalankan misi seperti itu dan itu hampir membuatnya mati. Selain itu, Bardock juga mendengar dalam misi ini Goku akan tergabung dengan beberapa pasukan Frieza yang merepotkan. Mereka selalu saja membuat masalah. Bardock melihat ada beberapa pasukan Frieza yang diam-diam menonton pertandingan mereka. Jadi Bardock merasa ini pasti adalah kabar buruk. Jika urusannya dengan Frieza, Bardock khawatir akan terjadi sesuatu karena mereka adalah kelompok yang licik. Tapi saat ini Goku masih dengan santai mengunyah makanannya tanpa memperdulikan kengerian dari seorang Frieza dan pasukannya. Bagaimanapun, Goku Dewa sudah pernah membantai mereka di dunianya. Dan di sini, Gin yang mencemaskan Turles meminta Bardock untuk pergi bersama Turles agar tidak terjadi sesuatu. Bardock yang memang sudah memikirkan hal itu sebelumnya agar segera berbicara dengan Raja Vegeta untuk mengizinkannya pergi bersama Turles dalam misi ini. Bardock juga merasa yang gak mau insiden yang buruk sampai terjadi dan meminta Gin istrinya untuk jangan khawatir. Dan kemudian Goku juga meminta kedua orang tuanya jangan cemas karena dia akan berusaha dengan baik dan menjaga dia serta Bardock. Saat malam tiba, Goku pergi ke daerah tebing sendirian untuk merenungkan sesuatu. Saat ini Goku berbicara dengan energi kehancurannya tentang seberapa lama lagi Goku berada di masa lalu ini. Energi kehancuran menanyakan apakah kekuatan penuh Goku sudah kembali lagi. Dia sampai menghabiskan banyak energinya cuma untuk bisa mengekang kekuatan Goku yang begitu besar. Goku yang kini menatap serius membenarkan bahwa kekuatannya memang sudah kembali lagi. Tapi yang terpenting sekarang bukan soal membahas kekuatannya ini, tapi bagaimana dia akan kembali ke timeline-nya untuk mengalahkan para penyihir. Waktunya sudah hampir tiba dan tidak lama lagi Goku akan menggunakannya untuk memenangkan perang. Energi kehancuran menanyakan balik apakah Goku sudah menemukan sesuatu di masa lalu ini dengan hidup bersama Saiyan di sini. Apakah Goku benar-benar bisa membuatnya tunduk? Dengan senyumannya, Goku sampaikan dia memang sudah menemukannya. Tapi masih ada sedikit yang belum Goku pahami. Namun sepertinya tidak lama lagi Goku akan segera kembali dengan semua rencananya. Di sini Goku menyadari bagaimana hidup sebagai seorang Saiyan sebenarnya karena ingatan Goku yang hilang selama di bumi sepertinya sudah kembali lagi. Jadi Goku memutuskan untuk menyudahi kehidupannya di sini dan melakukan satu latihan terakhir. Energi kehancuran terkejut kenapa Goku secepat ini selesai. Bukankah peperangan puncak melawan penyihir masih terbilang lama? Goku membenarkan, tapi dia ingin melakukan latihan mandiri mulai sekarang. Goku akan pergi meninggalkan kehidupan Saiyan ini dan pergi menyendiri untuk melakukan latihannya. Goku memberitahu Vegeta sepertinya jauh lebih baik dibandingkan dirinya saat ini. Energi kehancuran sontak semakin penasaran. Gak mungkin Vegeta jauh lebih baik. Dia tahu Vegeta hanya memiliki 0,5% kekuatan kehancuran. Jadi Vegeta hanyalah kroco yang lemah jika dibandingkan dengan Goku yang sudah berkontrak dengan dirinya. Mendengar itu, Goku hanya tersenyum. Goku sampaikan dia mungkin memiliki energi kehancuran lebih banyak. Tapi Goku telah melewatkan sesuatu yang sudah Vegeta alami selama ini,
di saat Goku hanya fokus pada dirinya sebagai warga bumi. Goku melupakan akar sebenarnya bahwa dia adalah seorang Saiyan sejati dan dari mana dia berasal. Energi kehancuran semakin penasaran kemana sebenarnya arah pembicaraan ini. Apakah Goku sedang berhalusinasi? Goku sampaikan dia harus menemukan dirinya yang lain yang saat ini tidak diakui. Selama ini Goku selalu berpikir Whis mungkin adalah guru yang baik karena mengajari Goku penguasaan Ultra Instinct. Begitu juga dengan Pados yang mengajarinya dasar-dasar menjadi dewa kehancuran. Dan sekarang karena Goku fokus ingin menjadi seorang dewa kehancuran sejati, maka dia tidak boleh melupakan akar masalahnya. Saat mendengar hal itu, energi kehancuran tertawa meremehkan. Dia tanyakan, kenapa Goku malah membicarakan halusinasi bodoh seperti itu? Dia menyebut Goku mungkin bercanda dengan hal itu. Tapi dengan senyuman percaya dirinya, Goku sampaikan energi kehancuran mungkin yang bodoh di sini. Goku tahu beberapa konsep latihannya di masa lalu dan akan menyempurnakannya dengan gaya Goku sendiri. Hanya tinggal sedikit lagi semua keraguan Goku akan terungkap. Wah, apa sebenarnya rencana Goku ya? Apakah dia menyadari sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang? Kita akan segera tahu kelanjutannya setelah manganya rilis. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.